Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Sofia Tulaida dengan nomor induk mahasiswa 1217017010059. Video ini diajukan untuk tugas mata kuliah data mining yang diampu oleh Bapak dosen Arifatul Huda. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari klasifikasi dan juga clustering. Baik, saya akan memulai dari clustering terlebih dahulu. Nah, pada clustering ini saya menggunakan algoritma K-means. Nah, implementasi K-means pada dataset mall customers. Jadi saya menggunakan dataset mall customers untuk percobaannya. Sebelum itu, apa sih K-means clustering? Nah, K-means clustering adalah salah satu teknik dalam analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan karakteristik yang serupa. Nah, pada percobaan ini, saya menerapkan algoritma K-means clustering pada dataset mall customers untuk mengidentifikasi pola perilaku pengunjung mall berdasarkan pendapatan tahunan dan skor pengeluaran. Nah, tujuan dari praktikum ini atau percobaan ini yaitu yang pertama untuk mengelompokkan pengunjung mall ke dalam beberapa kelompok berdasarkan pola pengeluaran dan pendapatan. Kemudian untuk menganalisis dan memvisualisasikan hasil clustering untuk memahami pola dan hubungan antar kelompok. Nah, metode dan implementasinya, datasetnya yaitu mall customers yang saya unduh dari Kaggle gitu. Nah, dataset ini berisi kolom-kolom seperti customer ID, gender, age, annual income, dan spending score 1 sampai 100. Nah, di sini saya hanya menggunakan dua fitur utama untuk analisis clustering yaitu annual income dan juga spending score. Nah, dalam implementasi K-means clustering, saya menentukan jumlah cluster sebanyak 5 cluster. Algoritma K-means dijalankan dengan menggunakan inisialisasi K-means plus untuk mendapatkan titik pusat cluster awal yang lebih baik. Nah, setelah clustering selesai, hasilnya divisualisasikan menggunakan scatter plot. Posisi setiap titik mewakili data satu pengunjung mall yang dikelompokkan ke dalam salah satu dari 5 cluster. Selanjutnya yaitu ada codingan pada Google Colab. Yang pertama, yaitu dengan mengimpor library yang diperlukan, yaitu seperti Pandas untuk manipulasi data, NumPy untuk operasi numerik, dan sampai ke bawah, sampai ke standar scalar. Kemudian memuat dataset mall customers, yaitu dataset yang saya gunakan dari file CSV dan menampilkan beberapa baris pertama dari dataset untuk melihat strukturnya. Nah, selanjutnya yaitu ada memilih fitur yang akan digunakan untuk clustering. Seperti yang saya sebutkan tadi, hanya menggunakan dua fitur yaitu annual income dan spending score. Nah, kemudian kita menggunakan standar scalar untuk menstandarisasi fitur sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap fitur memiliki skala yang sama. Kemudian, menggunakan metode elbow untuk menentukan jumlah klaster yang optimal. Inersia adalah jumlah dari jarak kuadrat dalam setiap klaster. Setelah itu, menghitung dan menyimpan inersia untuk jumlah klaster dari 1 hingga 10. Dan memplot kurva elbow yang menunjukkan hubungan antara jumlah klaster dan inersia. Titik siku pada kurva ini merupakan jumlah klaster yang optimal. Nah, untuk kurvanya itu yaitu seperti ini. Selanjutnya yaitu menginisialisasi algoritma K-means dengan jumlah klaster yang optimal. Dalam hal ini 5 berdasarkan tadi hasil metode elbow. Kemudian melakukan fit dan predict pada data yang sudah distandarisasi untuk mendapatkan label cluster. Kemudian menambahkan label cluster ke dataset asli. Setelah itu, memvisualisasikan hasil clustering dengan scatter plot. Setiap titik dalam plot mewakili data satu pengunjung mall dengan warna yang berbeda untuk setiap klaster. Kemudian, menambahkan titik sentroid, yaitu titik tengah dari setiap klaster dengan warna kuning untuk memudahkan identifikasi pusat dari setiap klaster. Dan label sumbu X dan Y serta judul plot ditambahkan untuk memperjelas visualisasi. Nah, sehingga didapatkan tabel atau
hasil dari percobaan kita dapat melihat bahwa pengunjung mal ini dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan pendapatan tahunan dan skor pengeluaran mereka. Ini klaster 1 yaitu yang merah terdiri dari pengunjung dengan pendapatan tahunan rendah dan skor pengeluaran rendah. Klaster 2 yang berwarna biru itu terdiri dari pengunjung dengan pendapatan tahunan tinggi namun skor pengeluaran rendah. Dan klaster yang ketiga yaitu yang berwarna hijau terdiri dari pengunjung dengan pendapatan tahunan menengah dan skor pengeluaran menengah. Dan yang keempat, klaster 4 dengan warna sian terdiri dari pengunjung dengan pendapatan tahunan rendah namun skor pengeluaran tinggi. Dan yang terakhir, klaster 5 yaitu magenta terdiri dari pengunjung dengan pendapatan tahunan tinggi dan skor pengeluaran tinggi. Nah, dari metode K-means clustering ini saya berhasil mengimplementasikan algoritma K-means clustering untuk menganalisis pola pengeluaran pengunjung mal berdasarkan pendapatan tahunan dan skor pengeluaran. Nah, analisis ini dapat membantu manajemen mal untuk membagi strategi pemasaran yang lebih terfokus dan juga efektif. Selanjutnya yaitu ada metode klasifikasi. Dalam klasifikasi, di sini saya menggunakan algoritma klasifikasi KNN atau K nearest neighbors. Nah, apa sih klasifikasi itu? Klasifikasi merupakan salah satu tugas penting dalam data mining yang bertujuan untuk mengelompokkan objek ke dalam kelas atau kategori berdasarkan karakteristik-karakteristik yang dimilikinya. Nah, di sini saya menggunakan algoritma klasifikasi berupa KNN, yaitu K nearest neighbors, yaitu salah satu metode klasifikasi yang sederhana namun efektif, di mana sebuah objek diklasifikasikan berdasarkan mayoritas label dari K tetangga terdekatnya. Pada algoritma ini saya menggunakan dataset iris. Nah, dataset yang digunakan dalam percobaan ini yaitu iris dataset yang berisi atribut-atribut atau karakteristik seperti panjang dan lebar pada kelopak dan mahkota bunga iris, serta label kelas berupa jenis spesies bunga. Nah, saya mengimplementasikan algoritma KNN ini menggunakan Google Colab. Seperti biasa, yang pertama kita mengimport library yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk memanipulasi data, pemodelan, dan juga evaluasi. Ada pandas, KNN classifier, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu kita memuat atau meload dataset. Di sini, seperti yang saya sebutkan, saya menggunakan dataset iris. Yang ketiga, kita memisahkan atribut dan label dengan menghapus kolom spesies dari data frame DF dan menyimpannya ke variabel X sebagai atribut, dan mengambil kolom spesies dari data frame DF dan menyimpannya ke variabel Y sebagai label. Kemudian kita membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Setelah itu kita inisialisasi dan latih model KNN dengan membuat model KNN dengan jumlah tetangga terdekat sebanyak 3, kemudian melatih KNN menggunakan data latih X-train dan Y-train. Setelah itu kita prediksi dengan data uji. Nah, yaitu dengan menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi label dari data uji X-test. Hasil prediksinya itu disimpan dalam variabel Y-pred. Nah, setelah itu kita evaluasi model dengan menghitung akurasi model dengan membandingkan label prediksi, yaitu Y-pred, dengan label sebenarnya, yaitu Y-test. Setelah itu kita mencetak atau memprint akurasi dengan format 2 angka di belakang koma. Nah, seperti itu codingannya. Jadi, dengan menggunakan K3 pada algoritma KNN, kami mendapatkan hasil evaluasi yaitu akurasinya 0,97. Hasil ini menunjukkan bahwa model KNN diimplementasikan cukup baik dalam memprediksi jenis spesies bunga iris berdasarkan atribut-atribut morfologisnya. Akurasi sebesar 97% menunjukkan tingkat keakuratan yang tinggi dalam klasifikasi.
Mungkin sekian penjelasan saya mengenai implementasi dari K-means clustering dan juga implementasi dari klasifikasi KNN atau K-nearest neighbors. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan saya akhiri video ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.